siksa kubur sama siksa neraka? Gini, kan manusia ini kan hidup di alam yang berbeda-beda nih. Sebelum kita jadi manusia kita di alam ruh. Setelah alam ruh kita hidup di alam rahim ibu kita. Iya. Ya kan? Setelah alam rahim kita lahir baru kita sekarang nih kita hidup di alam dunia namanya. Setelah kita meninggal baru di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kemudahan dalam keberkahan. Ayo dukung, di subscribe, like, komen channelnya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi atau dialog dan talk show tentang kristologi yang nanti disampaikan oleh Tudondi Tan yang begitu mencerahkan kita agar diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin terselamatkan dari lakukan pemurtadan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Ya. Nah, siksa kubur itu ya bisa dikatakan beda dengan siksa neraka. Iya. Siksa neraka itu kalau kita sudah dihakimi, sudah diputuskan kita masuk neraka. Kalau siksa kubur ya itu hanya masih di alam kubur aja. Beda dengan siksa nerakanya. Ada stepnya gitu? Ada. Oh itu nanti sampai ya itu istilahnya kan itu kalau alam kubur kita hidup di alam barzakh. Nanti ada hari kebangkitan, ada hari penghakiman, sampai nanti ada di padang kausar kita lewat Shirathul Mustaqim. Baru itu nanti kita diputuskan kita ke neraka apa ke surga. Stepnya itu masih panjang. Ini cuman halte terminalnya masih jauh. Jadi duluan kubur ya berarti? Iya, duluan kubur. Neraka tuh nanti paling akhir. Tapi kalau kita masuk neraka, tetap ada dua-duanya apa? dua-duanya tetap ada. Oh, tetap dua-duanya ada. Dua-duanya tetap ada. Tapi gini, kalau di Islam, selama kita menjaga la ilaha illallah, ya, walaupun kita berdosa, kan neraka tetap ke neraka, tapi cuma dicelup-celup lah istilahnya. Namanya purgatory lah, pencucian. Tapi karena kita tetap la ilaha illallah, pada akhirnya kita akan masuk surga. Pada akhirnya. Gitu. Pada akhirnya, walaupun udah disiksa gitu ya? Iya, ya dia cuma celup-celup lah gitu, istilahnya. Kalau Kristen kok enak banget ya? Udah ditebus nih katanya. Ya kalau Kristen kan memang mereka menggunakan konsep dari orang-orang yang zaman dulunya pagan. Contoh nih ya, kalau orang Kristen itu boleh dikatakan apa ya, dia Ya, ngopi mas ya. kok airnya cuma setengah sih, Ri? Iya, kopinya kan segitu. Oh. Aduknya 7 kali nggak? 7 kali kanan apa kiri? Kanan-kanan. Kalau Kristen kan mereka merasa mereka sudah ditebus, jadi mereka merasa secure, mereka Terselamatkan. diajarkan sudah pasti gitu. Contohnya gini, analoginya ya, misalnya gue Islam, misalnya Sharon Kristen, ada orang Yahudi nih, tiga-tiganya kita mau naik pesawat nih, ceritanya mau dari Jakarta mau ke Medan. Okay. Kalau orang Kristen ditanya, ini kan tentang konsep keselamatan nih, orang Kristen ditanya, lu pasti nggak sampai Medan? Orang Kristen bilang, gue pasti sampai Medan. Tapi kalau orang Islam dan orang Yahudi, kita bilangnya insya Allah. Kenapa insya Allah? Karena semuanya kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Aku udah dengar itu. Kalau Kristen kan ngomong gua pasti sampai Medan, kan dia mendahului. Gitu. Iya sih. Ya kan? Kita siapa kok berani-berani kita mendahului kehendak Allah? Walaupun Allah SWT sendiri sudah menjanjikan bahwa orang beriman itu pasti masuk surga, tapi tetap kita nggak boleh mendahului. Tapi katanya 99% ya kalau insya Allah itu. Apa? Iya, 1%-nya itu kita nggak tahu katanya. Oh, justru yang ya sekarang kan kita kan nggak maha tahu. Yang maha tahu kan yang di atas nih big boss gitu. Yang maha tahu dia. Bosnya. Kita bagaimana standar kita mau menentukan 1%, 2% atau 3% dari mana? Nggak bisa.
Berarti nggak 99% iya dong ya? Kita semua menyerahkan lah. Iya, lebih berserah kan. Kalau kita merasa sok tahu, nah itu berarti kan kita udah jadi orang sombong. Kayak Kristen jadilah kehendakmu gitu. Jadilah kehendakmu kan doa Bapak kami gitu. Jadilah kehendakmu tuh sebenarnya juga nggak salah sebenarnya. Nggak salahnya kenapa? Karena jadilah kehendakmu tuh berarti kita menyerahkan atau kita patuh kepada kehendak yang menciptakan kita. Itu sebenarnya nggak salah. Justru karena ada ayat-ayat seperti itu, kita orang Islam memahami bahwa Yesus dalam Bible itu sebenarnya Muslim. Aku udah nonton podcastnya Koko kan, jadi Iya. udah banyak tahu. Aduh, apa yang belum ditanya gitu. Bingung nih, apa yang belum ditanya. Mungkin soal Islamnya yang mau ditanya. Ya pasti soal Islamnya dong, ya kan. Karena kan aku sendiri emang udah niat banget. Nah sekarang masih ada pertanyaan nggak? Yang mungkin masih ragu-ragu atau apa? Aku nggak ragu lagi, tapi aku pengen nanya sih soal apa ya? Tadi udah aku siapin. Nggak dicatat sih. Harusnya catat ya, kayak notulen dulu Ada ya. orang datang sini bawa 21 pertanyaan ada. Ada? Ada begitu. Apa yang bisa gue jawab, yang nggak bisa nanti gue cari jawabannya. Nah, yang zakat itu, Zakat. ya zakat. Kenapa? Zakat itu kan katanya wajib, Wajib. ya kan? Terus ada yang bilang 2,5 katanya. Gini, tergantung profesinya. Ada beberapa profesi tertentu yang 5%, ada juga yang 10%, tergantung profesinya. Kayak, Kalau yang umum seperti kita 2,5%. dari hasil pendapatan apa gimana? Iya, dari sumber pendapatan. Kalau di Kristen itu persepuluhan. Perpuluhan. Perpuluhan kayak gitu. Perpuluhan sebenarnya punya Kristen atau punya Yahudi? Punya Yahudi sebenarnya. Kristen ngakunya sudah hidup di luar hukum Taurat. Tapi kenapa perpuluhan masih jalan terus? Iya kan, gaji pendeta kan dari perpuluhan. Itu dia. Karena kan di Advent aku dari kecil dulu masuk gereja, dari SD pengen kok amplopnya lain sih kan. Kalau persembahan tuh di gereja Advent kan ada 4 kota, kadang-kadang kan tengah perpuluhan. Iya. Nih, Perpuluhan dibungkus dengan spesialnya, bagus banget covernya kan. zaman sekarang nggak pakai kotak. Ada beberapa gereja ngedatengin keliling tuh, ngedatengin jemaatnya pakai apa? EDC. Iya. Iya, tinggal colok. Terus ada juga yang kemarin pas ikut temen tahun lalu sempat masuk gereja di Duta kalau nggak salah, gereja Duta itu perpuluhan udah. Terus persembahan kiris. HKBP juga gitu. Zakat itu ada persyaratannya. Ya, zakat macam-macam nih. Ada zakat penghasilan, ada zakat karena harta. Itu beda-beda. Kalau yang karena harta itu lu syaratnya harus punya emas minimal 80 gram. Baru lu mengeluarkan zakat. Kalau yang penghasilan ya dari penghasilan. Kalau dari harta standarnya dari emas. Tapi aku belum muslim aja aku udah zakat dah sebenarnya. Nah, siapa yang suruh? Lo muslim udah zakat, keren amat. Dia bilang coba kamu zakat gitu kan. Jadi kalau kamu mau muslim jadi kamu tuh udah bisa ini. Terus waktu lu zakat lu ngitung nggak? Dia bilang seikhlasnya katanya. Kalau itu bukan zakat hitungannya. Hitungannya infak gitu atau sedekah gitu lah. Infak itu terserah gitu. Iya. Ya kayak kolektor lah gitu. Kalau zakat itu wajib untuk Kalau zakat itu laki-laki, perempuan, diperuntukkan laki-laki. Maksudnya yang wajib. Yang wajib ya laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat. Memang Yang memenuhi dua-duanya. syarat tuh ya. Tapi zakat itu dikumpulkan itu diberikan kepada 8 macam orang atau 8 kelompok orang. Contoh misalnya fakir miskin, Iya. orang yang berjuang di jalan Allah misalnya. Terus mu'alaf salah satunya. Salah satunya mu'alaf. Orang yang berhutang gitu. Ada yang begitu. Dulu aku pernah
sering berkunjung ke rumah temennya di Bekasi. Nah dekat rumahnya dia kan ada rumah yatim. Kita pergi ke situ kan. Oh kasihan ya anak-anaknya kayak gitu-gitu kan. Nah dari situ tuh aku jadi kepikiran buat ini, buat kayak ngasih gitu-gitu. Ya sampai terakhir itu yang bulan apa ya? Ya itu aja. Alhamdulillah. Gitu. Ya tapi hitungannya karena Sharon mengeluarkan bukan karena syarat zakatnya, bukan karena memenuhi syarat zakat, hitungannya sedekah infak. Iya itu sih. Dibalas nggak itu sama Allah? Kalau lo belum muslim udah ngasih ke sesama manusia, dibalas nggak? Dibalas. Pasti dibalas. Nah, cuman karena lo belum muslim, lo memberikan uang, sedekah atau infak, dibalas pasti sama Allah. Tapi dibalasnya di sini di dunia. Kalau lo muslim, dibalasnya di dunia juga, di akhirat juga. Nah, tapi perbuatan baik lo itu yang sudah memberikan uang kepada anak yatim, itu nanti akan tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ketika Sharon udah masuk Islam. Alhamdulillah ya. Nah, gitu. Kebaikannya tetap dicatat, dosanya dihapusin. Iya, katanya kan kalau masuk Islam 0. dari bayi. Ya, Tapi kembali ke 0. sebelum kembali dari bayi, aku kan perokok. Apakah bisa merokok? Masalah rokok itu memang secara mayoritas mengharamkan. Tapi juga ada yang masih ngasih pendapat makruh. Makruh itu artinya ya dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan berpahala. Jadi kalau masih ada perbedaan pendapat begitu, ya kita cuma bisa berusaha untuk berhenti. Tapi kalau belum bisa ya apa boleh kata gitu. Iya. Tadi tuh ada sebenarnya mantan rekan kerja, dia kan Kasubnit kan. Dia tuh pengen banget ikut ke sini. Nah, kenapa nggak diajak? Lagi nangkap tersangka. Waduh. Duluan aja katanya. Emang mau nyusul. Gue tuh pengen banget. Dia tadi pagi kan pas aku ke Polda dia ngomong. Gue tuh pengen banget ketemu sama Kodondi. Apa dia ini? Dia pengen. Petugas ya berarti. Iya, polisi kan. Polisian. Dia tuh pengen banget curhat katanya ke Kodondi soal agamanya. Karena dia sendiri poligami. Kalau gue bukan ahli poligami. Ya. Ada temen gue yang tak paham lah tentang poligami lah. Tapi istri yang pertama mengizinkan. Ya bagus lah. Jadi dia tuh mau konseling ke kokonya. Konseling ke gue Aku kasih nomornya ya. Ya mungkin karena dia tadi juga bilang dia merasa bukan Islam yang baik gitu kan. Jadi dia pengen konseling, pengen curhat katanya. Yang perlu dilakukan oleh orang-orang Islam yang ya boleh dikata mungkin merasa bukan Islam yang paling baik. Yang perlu dilakukan itu kan hanya berhijrah. Hijrah itu arti pindah. Ya, kalau dia sekarang melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, dia tinggal berhijrah melakukan yang baik. Ya kalau di Kristen kita bertobat gitulah. Nah, kita di Islam gini, jangan kalau kita sudah merasa berdosa, terus kita yakinnya tuh kita pasti masuk neraka gitu. Oh, sorry bro, kehujanan aja. Di Islam kita tahunya apa justru? Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bertobat. Di Kristen percaya kalau bertobat itu hanya sekali. Kalau di Islam gimana? Ya gini ya, yang namanya bertobat itu kan tidak mengulangi. Berarti menyesali dan tidak mengulangi itu namanya bertobat. Kalau masih mengulangi itu namanya belum bertobat gitu. Oh. Iya dong. Ya kalau di awal kan pendaftaran. Ya, kalau di belakang penyesalan. Nah, gitu. Aduh. Iya sih. Katanya kan Kristen auto masuk surga. Asal percaya Yesus Tuhan Juru Selamat gitu kan. Papaku aja kalau berdoa tuh nggak ada sebut Yesus. Nah, terus? Allah. Bapak gitu. Allah. Oh. Allah. Itu Allah. Karena Yesus juga nggak pernah disebut Allah di dalam Bible. Iya Yang sih. disebut Allah itu cuma Bapak gitu. Karena
papaku sendiri aja dari dulu kan bilang nggak beda jauh kok, kayak Islam sama Advent juga nggak beda jauh. Islam sama Advent. Sebenarnya konsep ketuhanannya masih beda jauh. Iya kalau soal Tapi ketuhanan. yang mirip-mirip itu hanya kosernya aja, makanannya aja. Ya kalau makanan kan Advent banyak banget syaratnya. Malah Kopi nggak boleh nih. Iya. Kok nggak boleh? Malah lebih ketat Advent daripada Islam. Iya. Bener. Makanya aku dari dulu aku pertama kali nyobain kopi 2019. Terus sampai sekarang jadi nggak bisa lepas. Iya. Kecanduan nih. Kecanduan. Kecanduan kopi. Gitu kan. Kalau rokok aku dari 2012. Waduh. Jadi waktu udah lulus SMA itu suka ngumpetin rokok. Almarhum mama kalau nemu, Dipatahin. enggak, Malah diminta. ambil, kasih ke tetangga. Nih ada rokok nih, ini ada rokok nih. Kirain ngerokok bareng-bareng. Oh, sejak itu, sejak aku nggak bisa diatur sama mama, kayak rokok, ya udah ngerokok depan mama, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh. Tapi Dari jangan mana? di depan papaku, karena papaku kan. Sabet. Nggak boleh. Tapi dia tahu aku perokok. Lucunya papaku itu ngerokok nggak ngasih. Ngerokok nggak Nggak ngasih. ngasih. Terus? Minum boleh. Boleh. Iya. Bahkan bapakku lebih milih, kamu mending minum di rumah, jangan keluar-keluar. Ajak temanmu ke rumah. Wow, dengan senang hati. Telepon teman-teman, ayo ke rumah minum nih. Waduh. Ini teman-temanku paling senang datang ke rumah. Atau bebas kan. Bebas minum. Bebas minum, tidur juga nggak masalah. Waduh. Papaku kan orangnya baik. Cuma kalau ngerokok tuh dia cuma benci baunya aja. Baunya, asapnya. Asapnya. Sekarang ada vape. Aduh, aku paling nggak bisa malah kalau itu. Kenapa? Nggak cocok. Jadi aku pernah beli yang kayak gini, masih aja Batuk. Iya, nggak bisa sama sekali. Kalau batuk, berarti belum tahu caranya. Udah berapa kali coba, malah udah sampai beli yang kecil, sedang, tetap nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Berarti bisa ya ngerokok ya? Nggak nambah dosa kan? Jangan jangan langsung berpikir bahwa gimana ya, sesuatu tuh langsung urusannya dengan dosa dan neraka gitu. Oh, Nggak gitu. Ya karena aku belum mau menambah dosa sih kalau Pelan-pelan. masuk ya. pelan-pelan. Kalau bisa berhenti, alhamdulillah. Kalau belum bisa berhenti, berusaha. Gue juga lagi berusaha nih. Berhenti. Iya dong, gue lagi berusaha juga. Lagi ngurangin juga sekarang. Ngurangin dari bungkusnya. Sehari 5 bungkus, 3 bungkus. Gak apa-apa kan ada banyak karyawan sini kan. Gak apa-apa. Itunya 3 bungkus. Iya. Ya kan, Tok, lu juga lagi ngurangin kan, Tok? Ada yang bilang gini, rokok tuh sunnah katanya. Sunnah itu apa? Susah nahan katanya. Oh. Kayaknya ada istilahnya Bercanda, Islam bercanda. gimana? Bercanda bukan. Sunnah itu sebenarnya perbuatan Nabi. Aku pernah denger deh. kalau Jadi nggak bercanda salah. sunnah itu susah nahan gitu. Ngomong-ngomong sunnah, jadi inget sunat. Oh, sunat. Terus? Yesus sunat kan? Sunat. Yesus sunat. Ya makanya. Yesus sunat. Yesus sujud. Iya, sujud aku udah Yesus nonton. puasa. Puasa. Yesus nggak makan Advent babi. puasa. Hah? Advent ada Advent juga puasanya. puasa, iya. Nah, dalam semua kelompok Kristen ada yang puasa, tapi kan dikit. Contoh Advent puasa. Katolik juga mungkin ada yang puasa. Nah, Ortodok juga mungkin ada yang puasa, tapi kan nggak secara umum gitu loh. iya. Ya kan? Yang sunat juga ada, tapi juga sedikit. Yang sujud juga ada, tapi juga sedikit. Jadi tidak secara umum. Karena Kristen-Kristen yang boleh dikatakan mainstream, mereka bilang yang begitu-gituan itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus. Oh. Jadi sebenarnya Kristen itu ngikutin ajaran Paulus, bukan ngikutin ajaran Yesus. Aku pas nonton podcastnya Kodondi itu, yang for gospel itu bukan ditulis sama Matius, Lukas. Ya kan Iya gua sih, cuma- gua memang cuma masuk di bacain. logika. Ya gue cuma bacain. Iya, masuk di logika aku tuh. Iya juga ya. Ya, memang. Terus yang kata Kodondi juga bilang Al-Quran itu dari mana, kayak gitu kan. Yang semuanya dikumpulkan, kayak Iya. gitu kan. Di Kristen itu
aku bingung asal usulnya dari mana tuh bingung gitu kan. Terus apa benar ada 12 murid Yesus? Enggak kan? Oh, kalau diceritanya memang diceritakan 12 murid. Tapi yang jadi pertanyaan kan apakah dari 12 murid itu yang nulis kitab yang sekarang dipegang ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Dan itu bukan. Karena murid-murid Yesus kebanyakan itu apa? Nelayan kan? Iya ya. Nelayan berbahasa Aramaik. Kok bisa-bisanya nulis kitab dalam bahasa Yunani yang canggih gitu loh. Orang-orang ahli-ahli perjanjian baru bilang orang-orang yang nulis gospel itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Nah, jadi kalau ngomongin nelayan jadi inget yang 5 roti sama 2 ikan. Kok bisa sampai ke 5.000 orang? Loh ya itu namanya mujizat. Kalau mujizat kan udah di luar daripada akal sehat. Kita juga percaya Nabi Isa alaihissalam juga bisa membuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, memberi makanan dari langit atau surga, membangkitkan orang mati. Kita juga percaya, di Quran juga ada. Di Islam itu ada nggak sih yang 5 roti 2 ikan kayak gitu? Ada. Nggak disebutin secara spesifik, hanya makanan dari langit. Nggak ada sebutin 5 roti 2 ikan. Syuh gitu ya semua. Ya, walau caranya bagaimana kan mujizat. Iya sih. Kita juga percaya Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Kita juga percaya di Quran ada. Iya, kalau itu tahu. Kalau namanya mujizat itu kan di luar nalar, ya kan? Mujizat itu semuanya kita percaya Islam itu semuanya atas izin Allah. Bukan karena kehebatan para nabi itu. Para nabi itu hanya dipakai untuk menunjukkan kuasa Allah dengan mujizat. Nabi Muhammad SAW pernah nggak diberikan mujizat? Banyak. Yang paling besar apa? Quran. Oh, ya, makanya sampai ada. Tapi Islam itu udah ada sebelum Nabi Muhammad kan? Gini, kalau di Islam kita memahaminya, di dalam Islam tuh ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat. Syariat ini hukum-hukumnya untuk harus dijalankan manusia. Akidah itu adalah keyakinan manusianya atau teologinya. Teologi itu berarti apa? Kepercayaan manusianya. Contohnya apa? La ilaha illallah. Itu adalah akidah kita. Dalam Islam, kita percaya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Muslim dalam arti orang yang berserah diri kepada penciptanya. Dan semua pesan-pesan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam kan pesannya semua sama. Iya Pesannya sih. apa? La ilaha illallah. Pesannya itu berarti akidahnya semua sama. Nah, di antara nabi-nabi ini ada yang diberi syariat. Pertama Nabi Musa alaihissalam diberikan syariat dengan Taurat. Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nanti ada lagi Zabur, ada lagi Injil. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel. Semuanya untuk Bani Israel. Syariatnya, hukumnya. Ketika Quran diturunkan, yang diperbarui apanya? Cuman syariatnya doang. Akidahnya semua sama, nggak diperbarui akidahnya. Akidahnya semua sama, la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau dikatakan secara syariat, Islam memang baru timbul di abad ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW menerima Quran. Tetapi kalau secara akidah, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ini udah berislam semua. Secara akidah, ya. Secara institusi betul abad 7. Tapi secara keyakinan, akidah, teologi dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya Nabi Musa Muslim bukan? Muslim. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada kehendak penciptanya. Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham Muslim bukan? Ya Muslim. Karena dia berserah diri kepada penciptanya. Iya ya. Nah, masalah syariat-syariat yang sudah diberikan kepada Bani Israel ini, kita coba amati dengan Islam yang sekarang. Banyak nggak perbedaannya? Banyak pasti. Apa aja kira-kira? Yang banyak apa perbedaannya? Apa ya? Mungkin soal berhijab. Yahudi berhijab, orang Israel berhijab, bahkan ada yang ekstrim, cuman matanya doang kelihatan. Aku pengen kayak gitu sih. Tapi Loh, katanya harus ada tapi nggak wajib. keturunan ya kalau. Enggak, tapi itu nggak wajib. Kalau yang bercadar itu nggak wajib. Oh, nggak wajib. Apalagi yang beda coba? Makanan sama, kosher. Makanan halal haram, Yahudi dan Islam ada. Kristen, Kristen kan beda sendiri.
Gitu. Yahudi babi haram, Islam babi haram. Kristen kenapa beda sendiri? Mungkin cuma Advent yang mengharamkan. Karena Adventnya mau ngikut Yahudi tapi Trinitasnya nggak ditinggalin. Iya sih, kalau kayaknya nggak ikut Trinitas Islam ya. Di dalam Islam riba haram. Riba. Riba, ya kan? Yahudi juga riba haram. Tapi mungkin di bawah-bawahnya ada yang riba haram hanya untuk yang sama-sama Yahudi. Yang di luar Yahudi nggak apa-apa gitu katanya. Jadi kalau Islam sama Yahudi itu beda berarti? Secara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan sama. Sama. Cuman bedanya dalam konsep kenabian. Yahudi tidak mengakui Adam sebagai nabi. Islam mengakui Adam nabi. Gitu. Konsep kenabiannya yang sedikit berbeda. Yahudi mengakui, ya, beberapa rabi Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka gitu, untuk bangsa lain gitu. Gitu. Nah, Kadang terus orang Yahudi mengakui bahwa orang Islam menyembah Tuhan yang sama dengan orang Yahudi sembah. Sama, mereka mengakuinya. tapi tetap Allah gitu. Tetap sama. Kalau kata Allah itu hanya masalah bahasa. Orang Yahudi kenal nama Tuhan itu ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, tahu kan? Oh ya, El Dan Shaddai. Zebaot. Nah. 7. Orang Islam kenal nama Tuhan ada 99 plus 1 Allah, 100 jadinya. Jadi kata Allah dengan Elohim itu sama. Yod-Heh-Vav-Heh dengan Allah juga sama. Ya, gua ada bukunya tuh. Bukunya Rabi Yahudi, Rabi Saadia Gaon, yang menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Berarti sama mereka sama. Dianggap sama gitu. Kalau kita, mungkin orang di luar Islam sering mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Artinya apa? Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Di Yahudi ada nggak sebutan Elohim Maha Suci, Maha Tinggi di dalam Perjanjian Lama? Ada. Jadi ini adalah sosok yang sama yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Islam. Sosoknya sama. Tapi kalau kepada Kristen, orang Yahudi bilang Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Jadi orang Yahudi sebut orang Kristen itu sebagai sebutan Avodah Zarah. Apa tuh? Penyembah asing. Artinya konsep ketuhanan dalam Kristen itu sesuatu yang asing di dalam agama Yahudi. Karena mereka tidak pernah tahu yang namanya Tuhan tuh bisa punya 3 pribadi gitu. Yang bawain ayah. Nah, kalau Kristen kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi buat Yahudi yang disembah oleh orang Kristen si Yesus ini itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai berhala. Iya, benar sih. Aku juga salut sama Islam itu karena wujudnya itu. Orang Yahudi menyebut orang Islam itu sebagai orang yang sudah istilahnya terbebas dari yang namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala di dalam di keturunan Ismail, kan mereka mengetahuinya orang Islam itu adalah keturunan dari Ismail. Keturunan Ismail ini sudah lepas dari yang namanya penyembahan berhala itu dari mulut dan hati mereka. Orang Yahudi bilang nih. Jadi mereka adalah orang yang benar-benar menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi bilang, kalau orang Yahudi pergi ke suatu tempat, nggak nemu sinagog, tahu ya sinagog ya, tempat ibadah orang Yahudi, mereka boleh masuk masjid, tapi nggak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena buat mereka, masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Gereja adalah tempat menyembah berhala. Ini kata Rabi Yahudi, bukan kata orang Islam nih. Kemarin sempat nonton tuh Nabi Muhammad aja pergi ke gereja kan? Ngapain? Gereja mana? Itu di film. Di film. Ke gereja mana? Ya ada dia ke gereja terus kayak pendetanya gitu percaya kalau dia ini nabi terakhir kayak gitu. Oh, bukan ke gereja, gini. Kalau yang mungkin itu yang cerita ketika Nabi masih kecil kali, remaja. Iya.
yang bukan ke gereja. Jadi Nabi ketika masih kecil dibawa oleh pamannya Abu Thalib mau berangkat ke negeri Syam, katanya, mau berdagang. Di tengah perjalanan berhenti di depan sebuah gereja. Pendetanya namanya pendeta Bukhairo namanya. Yang masuk gereja itu dulu adalah pamannya, bukan nabinya. Nabinya nggak masuk. Di Ya. film soalnya dia ketuaan masuk deh. Pamannya ditanya, itu anak itu siapa gitu. Dia bilang anakku lah. Paman sama bapak tuh di dalam budaya Arab tuh dianggap sama. Mau kemana? Mau ke Syam. Mau ngapain? Mau berdagang. Jangan ke sana. Jangan bawa anak itu ke sana. Bawa pulang gitu. Kenapa? Karena anak itu adalah sebenarnya nabi yang ditunggu-tunggu. Ada tandanya. Nah, pendeta itu bisa melihat tanda itu dari mana? Dari kitab dia. Ada tanda-tandanya. Nabi itu kalau jalan dipayungin awan. Pohon juga meneduhi dia. Ada tanda di punggungnya, tanda Kan kenabian. pendetanya aja udah tahu ya. Cuman yang kitab yang dipegang sama si pendeta ini, kan kita sekarang nggak pernah lihat, nggak pernah baca. Nggak ada iya tulisan-tulisan sih, iya. seperti itu gitu. Nah bisa jadi kitab yang dipegang pendeta itu sudah dihancurkan, sudah dihilangkan, atau sudah dimusnahkan. Kita nggak tahu. Bukan Nabi ke gereja Aku nonton kebaktian. sih. Nonton itu. Lumayan sampai 3 jam filmnya. Iya, bagus itu filmnya. Iya, yang Muhammad apa gitu ya. Hmm, Naik gajah. iya, betul. Itu bagus sih filmnya tuh. Kalau sempet nonton film seri yang sahabat Nabi Umar bin Khattab, Di Netflix ada. Netflix nggak ada. Kalau mau nanti gua kopiin filmnya. Ada, itu bagus itu. 30 apa 31 seri gitu. Karena udah nonton Koko terus, udah saatnya nonton film. Film lama, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil itu. Bagus. Karena kan dari cerita Nabi Muhammad aja sama Yesus kan udah beda nih. Ya kan, di film-film aja udah kelihatan beda banget kan. Kalau yang orang bikin film tentang Yesus, itu kan mereka selalu berdasarkan naskah-naskah. Naskah bisa dari Bible, bisa dari luar Bible. Jadi makanya ketika orang bikin film tentang Yesus, itu pasti selalu ada perbedaan. Iya. Karena ada yang ngambil dari Matius, ada yang ngambil dari Lukas, ada yang ngambil dari Markus atau Yohanes. Beda-beda ya. Iya. Berarti Nabi Muhammad nggak disalib kan? Apa? Nggak disalib kan? Enggak dong. Iya. Nabi Isa pun nggak disalib. Nabi Isa alaihissalam juga nggak dibunuh, nggak disalib di dalam kepercayaan Islam. Berarti yang disalib siapa? Ada orang yang diserupakan. Kalau tafsir, nah ini dari tafsir ya. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Tafsir nih, bukan ayat Quran nih. Nanti tafsirnya Ibnu Abbas yang disalib adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Kalau tafsir ini kan hanya penafsiran dari orang atau ahli tafsir. Tapi kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya, kita nggak perlu perlu mencari tahu namanya siapa gitu. Nggak penting buat kita siapa yang diserupakan. Yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Udah cukup buat kita. Iya sih. Dari Bible juga yang disalib sama Yesus juga nggak tahu siapa namanya kan? Enggak. Soalnya Ada kan dua penjahat, dua, kan? iya. Siapa Yang satu namanya? yang dia kalau di film tuh Menghina. yang satu menghina, yang satu kan Satu, ya. Namanya ada nggak? nggak. Nggak ada juga. Ya udah, berarti kan nggak penting juga. Kenapa yang Yesus ada tulis Inri gitu? Inri itu dalam bahasa Latin artinya kurang lebih Yesus raja orang Yahudi. Artinya begitu. Sebenarnya Inri itu sebenarnya adalah untuk mengejek, mempermalukan. Orang yang disalib pada zaman Romawi itu adalah orang yang dipermalukan. Makanya ditelanjang. Yes. Supaya apa? Supaya orang yang lihat takut gitu untuk berbuat seperti orang itu gitu. Iya. Soalnya Itu kadang-kadang suka ngejek. Cara hukuman dari Romawi kepada bangsa yang dijajah. Caranya begitu. Kadang ada yang suka ngejek. Apa? Yesus nggak di baju. Ya memang itu adalah caranya mereka ya, caranya Romawi ya. Ya gimana ya? Kita juga nggak boleh sebenarnya menghina Iya. sesembahan mereka. Ya. Kepercayaan orang itu semuanya dijaga oleh undang-undang.
Ya Iya. udah masing-masing aja. Masing-masing sih. benar. Cuman jangan mempengaruhi atau mencari orang di luar agama untuk masuk agama tertentu. Itu nggak boleh. Iya. Tapi kalau contoh kalau kayak sekarang, Sharon datang. Sharon tadinya mungkin beragama Kristen atau Buddha atau agnostik, datang ke sini diskusi kemudian bersahadat, kan bukan saya yang ngundang, kan Iya. datang sendiri. Dan sendiri. Ini masih tidak bisa dikatakan apa islamisasi gitu. Ya enggak dong. Tapi kalau orang bikin acara misalnya seminar, bimbel apa segala macam, terus mengajak orang di luar agama untuk ikut agama mereka, nah itu yang nggak boleh. Itu ada aturannya. Ada lagi? Lagi ya. Habisin. Jangan ada sisa ntar pertanyaannya. Bungkus. Bukan pertanyaannya. Dari tadi kue mulu nih. Oh, pertanyaannya masa dibungkus ya. Aku kayaknya masih ini sih kok. Apa sih namanya? Masih bingung tuh. Pernah sebelum malam kan diajarin tuh sama ini Ikro. Oh pernah? Pernah. Terus? Terus dia ngaku. Sebenarnya aku juga pernah nggak lulus. Nggak lulus Ikro apa? katanya. Dia kan lulusan Unisba. Islam Bandung kan. Tapi yang agama dia nggak lulus gitu. Karena dia nggak bisa baca Ikro. Jadi dia nggak sempat ngajarinnya tuh yang Ikro 1 gitu. Tapi aku agak-agak lupa gitu kan. Terus aku bilang, gimana mau jadi calon yang baik? Kan kamu nggak lulus. Udah ya jangan main siapa-siapa ya kalau aku nggak lulus katanya dulu. Ya, tapi ya dia sebenarnya juga nggak. Sama puasa tahun lalu aja dia nggak sholat. Jadi aku kan ngelihatnya, padahal ini agama yang pengen aku masuk dari dulu. Kenapa dia nggak mencerminkan gitu loh? Ya kembali lagi yang tadi saya bilang, jangan lihat orangnya. Iya sih, benar. Kalau kita memang sudah tahu ajaran ini benar, kita mau ikutin, orang lain mau nggak ngikutin itu urusan mereka, bukan urusan kita. Benar sih. Gue juga dulu begitu. 5 tahun gue dulu yang gue lihat muslimnya. Oh, bukan orangnya ya? Ya orangnya, justru gue lihat orangnya, bukan ajarannya. Tapi ketika gue udah belajar ajarannya, gue nggak mikirin orangnya, bodo amat ya mau ngikutin agama ini apa enggak gitu. Itu urusan mereka masing-masing. Itu aja. Ya, dulu jadi ketika kita masuk Islam pun, jangan karena seseorang, juga istilahnya kita nggak perlu mikirin orang itu mau ngaku Islam atau bukan. Dari dulu kan papaku juga kayak nggak usah lah kan udah sama kan kayak gitu. Nanti terakhir ini ya udahlah masuk aja terserah gitu kan. Yang penting setelah kamu pegang agama yang menurut kamu benar, kamu harus mendalami. Ya itu yang benar sebenarnya. Iya. Itu kenapa papanya nggak sekalian masuk? Nah, udah nikah lagi. Kayaknya kalau belum nikah lagi bisa diajak nih. Rajin yuk. Bentar. Udah banyak nonton sih. Ya udah. Nggak ada yang terus tanyain lagi sebenarnya apalagi ya yang pengen tahu. Lupa ini nih. Nanti sambil jalan nggak apa-apa. Misalnya ada yang bertanyain jangan sungkan-sungkan tanyain. Iya. Ada sih terakhir aja deh. Ya. Kalau sholat. Sholat itu kan kata koko sendiri kan 5 waktu nih ya kan. Kalau Kristen yang kan wajib. ada yang doa subuh. Kalau Advent kan ada doa subuh. Rabu malam itu doa permintaan doa kayak gitu-gitu kan. Nah kalau di Islam sendiri itu kan ada sholat Jumat kan yang hanya dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Nah kalau misalnya orang yang cari cacat kayak gitu-gitu kan, katanya kan dengar dari beliau ya, katanya kalau ini nggak punya tangan, dia nggak sujud juga nggak apa-apa. Emang kayak gitu? Gini, orang mau sujud atau enggak itu tergantung dari kondisi dia juga. Selama dia bisa sujud, sujud. Selama dia nggak bisa, ya nggak apa-apa. Bahkan orang yang sakit, lagi sakit nih, sampai dia nggak bisa sholat seperti biasanya, dia boleh sholat dalam keadaan misalnya duduk atau
telentang. Lagi tiduran nih, bisa sholat. Kalaupun dia nggak bisa menggerakkan tangannya atau kepalanya, cukup dengan kedipan mata aja boleh. Oh. Gitu. Iya, kan aku sering nonton kalau Iya. kadang kan ada yang sholatnya gini karena nggak bisa gerak gitu kan. Iya. Orang dalam perjalanan misalnya, lagi di mobil, boleh sholat sambil duduk begini. Gerakannya gimana? Ya, tangannya begini, nanti rukunya setengah, sujudnya penuh. Oh, oke. Jadi kalau kemarin sempat lihat ibu tuh ada yang begini, ada yang begini, ada Apanya? Gerakannya? gerakannya. Nah. Gerakan itu yang membedakan gini. Di Islam itu kan ada 4 mazhab yang diketahui semua umat Islam yang populer itu 4 mazhab. 4 mazhab ini fikihnya sebenarnya kurang lebih sama, cuman ada perbedaan sedikit lah. Contoh misalnya orang yang tahiyatul ada yang tangannya lurus, ada yang tangannya getar. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang begini malah. Ada juga yang begini. Yang kayak gitu-gituan atau cara wudhunya bagaimana itu tergantung dari mazhab-mazhab. Selama kita mengikuti 4 mazhab ini, insya Allah semuanya benar. Yang tadi saya bilang, kondisi Nabi kan nggak mungkin semuanya selalu sama. Iya benar. Kadang bisa sakit, kadang mungkin lagi meriang, kadang lagi perang atau bagaimana. Itu selama kita mengikuti 4 mazhab ini, insya Allah benar semua. Dan ini sebenarnya masih ada lagi yang lain. Cuman yang paling banyak diterima di umat Islam 4 ini. Oke, gitu. Jadi misalnya ada orang tua udah mulai sakit, nggak bisa sujud, nggak bisa berlutut, dia boleh sholat sambil duduk dalam masjid, pakai bangku. Orang lain sujud, mukanya ke lantai, dia cuman perlu begini aja. Boleh. Semampunya dia lah. Iya. Gitu. Benar sih. Harus belajar sholat ini. Nah, gitu. Nanti diajarin. Iya. Nanti ada yang ngajarin. Belum bisa baca Quran. Tenang, semuanya nanti diajarin. Perangkatnya dikasih, tenaganya dikasih. Iya. Nggak ada yang harus nanti gua nggak bisa. Semua ada waktunya ntar. Iya benar. Proses kan. Yang penting sudah beriman, baru kita jalanin programnya. Iya. Nah, Cukup? cukup. Berarti langsung bersyahadat. Siap Ya. dari kapan. Nah, kalau gitu mau bersyahadat pakai kerudung ya. Iya. Mel, bantuin Mel. Aduh jadi cantik nih. Wah, harus dong. Gua masih muda. Mudah-mudahan gitu. Jalan 25. Mudah-mudahan. Iya. Oke, silakan. Ini tolong dicek dulu. Oh iya, KTP-nya ada? Ada. Nah, boleh pinjem. Annabella kayak judul film horor ya? Iya. Makanya horor nih. Horor. Agama kemarin nggak jelas gitu. Horor banget ya. Enggak lah. Tolong dicek dulu apa yang di ini, yang di sini. Keterangannya udah sesuai belum sama KTP? Takut ada yang salah, masih bisa dikoreksi. Aku padahal nggak bekerja sih. Ini antara maksudnya hubungan dengan yayasan supaya nanti di belakang hari kita sama-sama enak. Oh, nama kan menarik ya. Siap. Cukup? Cukup. Jelas ya? Yang ini berarti bersedia ya? Ya bersedia. Berarti ini coret ya? Iya. Untuk rote. Nah, jadi sekarang kita tinggal melakukan prosesi syahadat ya. Sebelumnya seperti biasa saya akan tanya kepada Sharon beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Sharon menyatakan mau masuk Islam ini karena kemauan sendiri atau ada sendiri. paksaan dari orang? Kemauan sendiri ya? sendiri. Alhamdulillah, karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Benar. Yang kedua, kalau tadi dengar ceritanya berarti papa nggak ada masalah. Udah nggak ya ada kan? masalah. Berarti saya juga nggak perlu tanyain lagi. Iya dong. Ya, pertanyaan yang kedua tuh biasanya kalau ada potensi orang tuanya menentang. Oh. Ya, saya hanya ingin memberi pesan bahwa nanti kalau orang tua menentang, kita harus bisa menjawab orang tua tapi harus dengan cara yang paling lembut. Oh iya. Ya. Udah nggak ada. Yang ketiga di dalam Islam kan ada syariat. Tadi ya setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Sharon berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Pasti itu. Alhamdulillah. Baik kalau gitu tidak ada yang halangi Sharon untuk bersyahadat. Sekarang Sharon tinggal baca dari mulai sini. Pernyataan masuk Islam,
sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutin namanya. Langsung ke sini aja agama sebelumnya. Ya. Terus baca ini dengan kesadaran terusnya sampai 2 kalimat syahadat baru kita bersyahadat. Ya. Kalau udah siap bisa dimulai, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Surat Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya nama Syaran Anabela Lobot, agama sebelumnya Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah sekarang Sharon tangan kanannya begini. Ini menunjukkan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Ya. Nah, Sharon ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah menjadi muslim. Ya, Sharon mukanya ceria banget nih. Seneng banget coy, udah lama nih penantian dari dulu. Alhamdulillah Sharon ya. Sekarang sudah sah menjadi muslim. Nanti sebelum saya kasih tahu yang lain, tolong ditandatangan dulu di atas materai, tulis nama. Atau pas foto. Ya, nanti pas fotonya belakangan di rumah. Namanya di belakang di bawah materai. Oke. Nah, ini ada paket nih. Paket maaf dong. Ini nanti pulang boleh difotokopi atau di scan. Nanti diusahakan segera mengganti KTP. Iya. Ya, butuh ini masalahnya. Oh ya, nanti, ini aja. Ini KTP-nya KTP Jakarta. Manado. Oh Manado ya. Nanti cari informasi. Kalau ganti KTP untuk daerah Manado gimana caranya? Oh iya. Ya, cari tahu mungkin ada aplikasinya. Dukcapil kan udah ada online ya. Gitu ya. Tapi yang jelas ini diperlukan, makanya ini difotokopi atau di scan. Iya. Ya, nanti kalau udah KTP yang baru sudah jadi, tolong segera kirim ke kita. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa buku yang mau kita serahkan ke Sharon ya. Ya, KTP udah bisa di. Nah, sekarang waktunya belajar Iqra nih. Iya, PR Udah itu. pernah ya? Nggak apa-apa, nanti ada yang Satu lah. mendampingi, ada yang mengajari, jadi jangan khawatir, semuanya step by step. Ya. Ini ada buku untuk belajar sholat. Ini juga wajib dibaca, supaya segera bisa sholat. Iya. Ya. Ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Ini ada buku Juz Amma. Juga ini ada buku Iqra. Nah, ini mungkin udah pernah ngeliat nih. Udah. Nah, saya kasih lagi, ya nanti buat belajar. Kalau sudah Iqra yang sudah selesai, insya Allah baru nanti bisa untuk baca Quran. Ya, Qurannya juga saya kasih. Tapi nanti tolong dipelajari adab pemegang Quran. Adab pegang Quran itu buat Muslim dia harus berwudu dulu. Ya, kalau untuk perempuan yang sedang datang bulan nggak boleh pegang. Ya, boleh baca tapi yang di handphone. Oh iya Ya, iya. kalau yang mushaf gini jangan. Oke. Terus taruh Quran itu di tempat yang paling baik. Iya. Ya, jangan sembarang tempat. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Tolong diterima aja, ya. Jangan ditolak. Ya. Iya. Jumlahnya jangan dilihat jumlahnya. Iya. Nggak sampai 2 miliar kok tenang. Ya. 271. Ini ada contekan. Oh, ada contekan. Ya, aku sering lihat nih contekan. Nah, ya, ini ada nanti contekan nih. Buat praktek sholat, kita ada kasih sajadah yang ada tulisan bacaan sholatnya. Ya, diterima ya. Ya, ini Baik adalah untuk nantinya nih. upaya kita supaya mualafnya cepat bisa gitu. Iya. Ada kerudung, ada mukena, ada sajadah tambahan nih yang tebel nih. Nanti tentukan jadwal sendiri dalam seminggu, kasih waktu 2 hari untuk belajar Islam. Oh iya. Ya, kasih tahu nanti Mbak Suci, saya mau hari ini jam segini. Oh iya. Ya, Siap. dalam seminggu 2 kali, satu pertemuan 90 menit. Oh oke. Oke, semuanya gratis, nggak ada yang harus dibayar. Ya. Alhamdulillah. Tidak dipungut Mudah-mudahan biaya. Semuanya nanti semoga semuanya dimudahkan ya. Iya. Amin.
Nah, seperti biasa, saya akan memberitahu dua hal. Yang pertama, setiap manusia yang lahir sebenarnya udah fitrah atau muslim. Ya. Termasuk Sharon. Termasuk kita semua. Sharon dulu bisa menjadi Buddha atau bisa menjadi Katolik atau Advent, itu kan orang tua. Sekarang Sharon sudah bersahadat, Sharon sebenarnya kembali ke fitrah manusia. Ya. Yang kedua, seorang yang bukan Islam bersahadat, dia sebenarnya dosa-dosanya dari akhir balik sampai bersahadat dihapuskan. Kebaikannya termasuk yang ngasih anak-anak yatim, insya Allah tetap dicatat sebagai kepala kebaikan. Ya, jangan khawatir, Allah tidak tidur. Gitu. Iya benar. Ya. Oke, nah Sharon sekarang sudah nggak punya dosa. Doain kita semua. Doain yang nonton juga. Ya. Ya, bener ya? Pasti. Janji? Janji. Doain kita semua. Yang penting doain supaya kita semua istiqomah dan juga kita husnul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan baik atau Islam. Amin. Ya. Ya, kita semua juga sekarang berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Nanti pulang jangan lupa mandi besar, mandi seperti biasa. Tapi sebelum mandi berniat. Niatnya dalam hati aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Kan cukup. Artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar demi Allah SWT. Oh iya. Gitu. Habis itu baru belajar sholat dan segala macam. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Kita sudah menyaksikan prosesi syahadat saudari Sharon Annabella Lobot deh. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Ya. Jangan lupa komunikasi sama Suci. Ya. Ya. Atau sama Melisa. Boleh. Nanti dua-duanya. yang ngatur ngirim guru nanti Suci. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita, yaitu Donditan, yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil, bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.